Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Bohongan itu apa maksudnya Mbak? Itu tadi getaran suara. Getaran suara ya? Getaran suara ini kan sampai ke hati, sampai ke telinga, sampai ke alam lain. Contohnya kayak kalian mau azan, itu kenapa kok harus dikumandangkan supaya kan kedengeran semua orang. MotoGP Mandalika jadi saksi hidup. Doa pawang hujan lebih didengar dari Neno dan Somad. Ditulis oleh Manuel. Pawang hujan adalah profesi yang perlu kita hargai sebagai pekerjaan yang memang bisa memberikan dampak bagi perhelatan internasional. Dunia mendadak melihat Indonesia karena Mpok Rara yang berhasil meredakan hujan. Mungkin menurutnya bukan dia yang menghentikan, tapi dia meminta kepada langit, kepada semesta untuk meredakan hujan dengan cara-cara dan ritual-ritual yang jarang dilihat di era modern ini, namun sering dilakukan di era kuno Indonesia. Pawang hujan Mpok Rara ini kelihatannya lebih didengar doanya ketimbang Abdul Somad dan Felix. Kita melihat keberadaan pawang hujan saat ini memang masih ada. Sampai saat ini, kepercayaan klasik negara ini memang masih digunakan. Karena sebagai orang timur yang percaya dengan hal-hal seperti ini, tidak salah untuk memanggil pawang hujan agar acara lancar. Namun Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia berhasil membawa pawang hujan ke skala yang jauh lebih besar lagi. Skala yang bukan hanya superstitious yang bisa dipercaya atau tidak. Joko Widodo memberi level kearifan lokal Indonesia ke mata dunia. Doa pawang hujan berhasil meredakan hujan di sirkuit Mandalika jelang perhelatan besar MotoGP yang berkelas dunia. Dunia pun bengong lihat aksi Porara. Satu orang ini mempecundangi 7 juta kadrun, bahkan lebih manjur dari doa Abdul Somad yang mau Prabowo presiden. Harus banyak berzikir. Mulut berzikir, hati berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah dengan la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah kita mati. Dengan la ilaha illallah juga kita akan berjumpa bersama Rasulullah. Apa yang terjadi setelah ini terserah. Sekarang ini kita melihat kearifan lokal diangkat tinggi-tinggi oleh Presiden Joko Widodo. Semua orang memandang yang ada di Mandalika menjadi saksi hidup bagaimana kearifan lokal membangun bangsa ini dan mengubah nasib bangsa ini. Bahkan ada wartawan bule yang mengatakan bahwa saat hujan MotoGP akan tidak berlangsung. Tapi Mpok Rara berhasil membuktikan bahwa MotoGP tetap berlangsung meski terlambat sekitar 15-30 menit dari jadwal. Yang pasti MotoGP berhasil karena peranan Mpok Rara. Orang bisa berdoa lewat berbagai cara. Orang bisa berdoa lewat berbagai ritual. Berdoa kepada langit, berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta. Agama muncul setelah Tuhan tentunya. Tuhan tidak menciptakan agama. Tuhan menciptakan semesta. Agama adalah ciptaan manusia. Doa kepada Tuhan lewat ritual-ritual yang ada saat ini dan begitu beragam. Lewat meminta hujan berhenti dan berhenti. Artinya doa itu dikabulkan. Berbeda dengan Abdul Somad, minta Prabowo jadi presiden, yang jadi presiden malah Jokowi, kan bikin malu.
hati Mbok Rara, sang pawang hujan ini terbuat dari tanah air. Begitu teduh, begitu nyaman, dan terlihat syahdu. Sedangkan hati para pembenci Jokowi kelihatannya terbuat dari tanah sengketa. Coba lihat Rocky Gerung, dia hatinya terbuat dari tanah Formula E. Ngakak jir. Sekarang ini kita nggak usah terlalu percaya lagi sama pemahaman salah soal agama. Apalagi sama yang di-endorse sama Felix Xiao, Abdul Somad, yang berdoa bahkan nggak dikabulkan Tuhan. Dikabulkan sih, tapi dikabulkannya yang sebaliknya. Memang bikin ngakak, bukan? Sekarang ini kita mulai sadar bahwa negara Indonesia ini terlalu beragam untuk disempitkan hanya dari satu pandangan kadal gurun. Sekarang Fadlizon pun ikut nyinyir. Katanya setelah pawang hujan, Indonesia butuh pawang utang. Padahal dia nggak lihat Menhannya juga utang gede banget beli alustista. Kalaupun benar yang dikatakan Fadlizon, kita butuh pawang utang, kita juga butuh pawang Fadlizon. Hilmi Firdaus pun juga kepanasan membuat cuitan yang benar-benar bikin ngakak. Katanya di Mandalika, Allah menunjukkan kuasanya dan memberi pelajaran kepada orang yang percaya klinik. Padahal sangat jelas bahwa keberadaan pawang hujan jauh lebih didengar dari orang-orang macam Fadlizon, Hilmi Firdaus, Abdul Somad, Ihsanuddin, Rocky Gerung, Neno Warisman, Anies Baswedan, Prabowo, Sandiaga Uno, dan lain-lain yang mau Prabowo menang. Felix Xiao pun terdiam, tak bisa berbuat apa-apa. Padahal negara leluhurnya juga punya Song Liang yang bisa panggil petir. Benar-benar pemahaman agama sudah banyak mesesatkan orang. Padahal kalau mau dilihat dengan jelas, pawang hujan itu sebetulnya juga punya agama. Tapi agamanya nggak dijadikan bahan eksploitasi dan bikin orang seperti Ahok dibunuh karakternya. Semoga saja dengan ini kita bisa paham betapa indahnya Indonesia di tengah-tengah keberagaman ini. Joko Widodo berhasil membangunkan macan tidur. Jokowi berhasil meninggikan martabat pawang hujan di Indonesia. SBY kemana? Begitulah tanya-tanya. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.